Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenceng suaranya. Capek. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بخير دين نشره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول تبارك الله وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu 60 menit ke depan jika kuat kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan taman di antara taman-taman surga. Karena demikianlah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, majlis ilmu adalah laksana taman di antara Raudatul Jannah, Raudatun min riyadil Jannah. Tapi bukan ini ya, bukan liang lahat ya. Karena liang lahat kan kadang-kadang didoakan agar dijadikan sebagai raudhatun min riyadil jannah gitu kan. Dan bukan raudhatun min riyadin niran. Khufratun min khufarin niran. Kalau neraka mah lubang bukan taman ya. Nah, majelis ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atau kesempatan ta'lim. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mencakup di dalamnya, karena kita di sini diberikan oleh Allah kehidupan, diberikan oleh Allah hidayah taufik berupa iman dan Islam, badannya juga pada sehat, ya nyempetin luangin waktu, entah karena sudah menjadi habituasi terjadwal atau karena nggak enak, ya kan. Kasihan nih ustadznya dari jauh, masa nggak ada yang nonton misalnya kan. Tanggapan ya kan. Ya. Tapi ala kulli hal itulah skema-skema itulah yang kemudian menghadirkan kita, bentuk-bentuk itulah yang menghadirkan kita pada saat ini di majelis ini. Alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala ni'matillah. Semoga dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala kita kemudian dimudahkan untuk meniti jalan di antara jalan-jalan yang akan menyampaikan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali, temanya adalah Nidaul Habib. Tapi Habib bukan yang sedang diramaikan sekarang ya. Kalau ini Nidaul Habib artinya panggilan cinta. Ini moga-moga segera selesai nih ya kan, setelah kemarin live streaming ya kan. Kan kita kan nggak tahu nih yang sebenarnya yang disasar siapa sih, ya kan. Ini aktor intelektualnya siapa sih? Ini apakah termasuk daripada strategi penjajah, divide of empire, politik belah bambu, ya kan? Tapi saya yakin ada aktor intelektualnya. Jadi pikiran tentang
teori konspirasi itu yang menari-nari di benak saya, ya kan? Menari-nari di benak saya karena pasti kejadian-kejadian itu by design, ya kan? By design. Ya. Entah bersifat politis, ekonomi, ataupun jangan-jangan bersifat yang lebih dari itu. Ya, kita berdoa semoga Allah SWT jadikan umat Islam muttahidah. Umat Islam itu kalau bersatu bikin mengenaskan banyak orang atau membuat orang itu resah gitu kan. Orang Islam itu kalau bersatu orang resah, kita bersatu nggak ngapa-ngapain aja resah gitu loh, ya kan? Resah ini bahaya nih gitu kan. Kita nggak tahu ini sebenarnya yang sedang bermain itu C6, C5 atau C7 jangan-jangan ya kan? Yang nggak tahu komen ya di bawah ya. Apa itu? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nidaul Habib dimaksudkan adalah ayat-ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu yang dimaksudkan dengan Nidaul Habib. Ini Pak Asikin senang banget materi ini karena nama anak beliau kemudian disebut-sebut, ya kan? Mbak Nida. Nidaul Habib. Ngomong-ngomong gini, ngomong bareng-bareng aku loh. Kita ngomong apa? Kiai Iman. Urung baca tesisnya. Telinganya terlalu tajam ini. Baik, kita sudah baca Nidaul Habib 1 dan 2. Dimulai dari depan ya, dari Al-Baqarah ayat 100 berapa? Ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Baqarah, yaitu ayat 104 ya. Yang pertama kan kemarin ayat 104 sudah kita bahas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Kemudian yang kedua sudah kita bahas juga, surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Kita juga menemukan keterangan tentang ma'as sabirin, yaitu ma'iyatullah. Itu ada beberapa aspek ya, ada ma'iyah amah dan ma'iyah khassah. Ma'iyah amah artinya muraqabatullah, yaitu pengawasan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat detail dan komprehensif. Kemudian ada nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pengennya sih baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam biar gacauan ya kan. Tapi ada di Al-Baqarah, masih ada di ayat 172 ya. Di ayat 172. Ini mantap nih, keren nih ya kan, karena terkait dengan kehidupan sehari-hari, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibatin ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, di Al-Baqarah juga ada ya ayuhan nas ya kan, perintah kepada manusia untuk memakan yang halal. Jadi yang halal itu diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsinya bukan hanya orang beriman, tapi juga manusia keseluruhannya. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, makanlah dulu, makanlah min thayyibat. At-thayyibat adalah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, kalau baik mungkin setiap yang baik halal enggak sih? Atau apakah setiap yang halal baik? Mana preferensinya yang lebih tinggi? Apakah setiap yang halal adalah thayyib atau setiap yang thayyib adalah halal? Sama misalnya setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul. Atau kalau dalam bab iman,
Kalau disebut dengan, kalau iman dan Islam disebutkan secara terpisah, dimaksudkan ada misalnya sesuai dengan perintah agama Islam, mencakup di dalamnya keimanan, ya. Kalau disebutkan tentang iman saja, ya, kalau disebutkan tentang iman saja, maka yang dimaksudkan juga iman dan Islam. Tapi kalau iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, maka iman memiliki definisinya dan Islam memiliki definisinya. Nanti kita coba lihat. Tapi yang jelas adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk makan. Nih, pas makannya udah keluar ya kan? Makan tuh. Masalahnya baik enggak untuk diri kita makanan ini? Ya tergantung jenisnya. Nah, yang ini nih, ini kan purinnya tinggi. Nih namanya kacang ya kan? Mungkin ini halal, tapi enggak bagus bagi yang ginjalnya udah mulai bermasalah. Masalahnya ginjal atau masalahnya purin sih? Iya, asam urat ya kan? Purinnya udah tinggi. Purinnya udah tinggi. Atau ginjalnya sudah nggak bisa nyaring purin. Nah kayak gitulah ya kan. Nah apakah ngomongin lagi mangan, ngomongin penyakit alanya. Nah apakah ini jadi baik bagi orang yang purinnya udah tinggi? Thayyib enggak? Ya kan? Thayyib atau enggak? Maka tanyakan kepada ahli makanan, ya kan? Tanyakan kepada ahli gizi, ya kan? Tanyakan kepada ahlinya, karena Al-Quran memerintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada profesional, tenaga ahli, ya kan? Kalau kamu tidak tahu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat pernyataan perdana ketika kita mulai membahas ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau? Siapa yang tahu kitab tafsirnya Imam Asy-Syaukani? Tafsir Syaukani. Ada lagi enggak? Nama tafsirnya apa? Kalau tafsir Ibnu Katsir, apa nama tafsirnya? Tafsir Ibnu Katsir. Oh, enak aja. Ya kan? Yang ya, ada namanya ya. Nah, kalau tafsir Ibnu Katsir itu namanya Tafsir Al-Qur'anul Azim li Ibnu Katsir. Kalau Imam Asy-Syaukani nama tafsirnya Fathul Qadir. Apa namanya? Fathul Qadir ya. Itu mengatakan bahwasanya kalau atau mengutip sebuah asar dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana dinyatakan setiap atau ayat yang dimulai dengan panggilan kepada orang-orang beriman, setelah ya ayyuhalladzina amanu ada perintah dan ada larangan, ada khairun yu'mar, ada kebaikan yang diperintahkan, ada larangan yang ada keburukan yang dilarang. Nah, kita tengok sekarang. Kan kalau perintah berarti formatnya fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Ya, fi'il amr apa? Kullu lafdzin, setiap lafaz. Ini menurut penulis Nahwu Wadih aja ya, nggak usah yang rumit-rumit. Ya. Dalam kitab Nahwu Wadih, fi'il amr adalah fi'il amr kullu lafdzin yutlabu bihi husulil amali fi zamanil mustaqbal. Syukurin loh. Kalau mau bisa ngerti bahasa Arab memang harus belajar, ya kan? Ben bodoh? Apa itu? La'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Inna anzalnal Qur'ana Arabiyan, dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, semoga kalian bisa
berfikir. Nah, jadi fi'il amr adalah kata kerja atau kullu lafdin, setiap lafaz ya, kullu fi'lin setiap lafaz yang meminta untuk melakukan suatu perbuatan di waktu yang akan datang. Jadi diperintah dulu baru melakukan. Kalau fi'il madhi itu bisa fil hadir wa fil mustaqbal, di waktu sedang terjadi dan yang akan datang. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fi'il mudhari. Terima kasih. Kenyang nih kayaknya saya. Ya kan? Tadi Pak Asikin tanya. Saya bilang saya udah dari maghrib di sini, ya kan? Pak Aris yang lihat tadi. Saya lagi sholat, Pak Aris ngeliat nih, Pak Abdul Rahim. Ya enggak? Itu bukti saya nggak khusyuk. Karena Pak Aris ngeliat saya itu. Iya jadwalnya gitu, kira-kira ada yang nanya lah gitu. Pak Asikin udah pulang dulu habis baca hadis pencing mana kan. Nah, aku masih waktu dulu tadi kewarakan nih. Udah panganannya udah dereng kita dia wis sampun tuwa nih. Ngantuk gitu. Remen ini, oke? Apa tuh artinya itu? Udah tahu nggak artinya dah? Ya tahu, ada running text artinya dah. Nah, kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir mengutip asar yang kalau tidak salah diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, idza marartum biqaulihi ta'ala, apabila kalian melewati firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, fa asghi sam'aka, tajamkanlah pendengaranmu. Kenapa? Fa innahu khairun yu'mar, karena setelah ya ayyuhalladzina amanu akan ada kebaikan yang diperintahkan, au syarrun yunha anhu, atau keburukan yang kamu dilarang dari hal tersebut. Nah, apa di sini perintahnya? Apakah di sini kategorinya perintah atau larangan? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah. Berarti perintah. Perintahnya diperintah makan, ya kan? Makan deh gitu ya. Makanlah. Jangan pakai bahasa yang lain. Ya kan, makan aja. Ya kan? Kalau nggak makan jangan bilang badok, ya kan, nggak enak. Kalau di Cirebon itu agak halus katanya malah. Nah, kulu, makanlah. Apa yang dimakan? Min, ya kan? Min thayyibat, ya kan? Min thayyibat. Makanlah di antara rizki yang kami berikan kepadamu, makanlah yang baik-baik, gitu kan? Min thayyibat. Rezeki yang kami berikan, makanlah yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Makanlah di antara rizki, ya kan? Enggak semuanya, di antaranya aja. Karena kita nggak mampu mengkonsumsi semuanya. Sampean juga makan jagung juga dipipil, nggak langsung diberakot semua. Ya kan, makan juga sesendok, sebagian kan, nggak sepiring atau langsung sewakul gitu kan, sebakul kan enggak. Itu artinya min, dari sebagian. Jadi hal-hal yang baik, rezeki yang baik yang diberikan Allah itu banyak, ya kan? Banyak sekali. Tapi terkait dengan konsepsi makan, ya konsepsi makan, para pini sepuh kita dahulu atau orang-orang terdahulu membuat kaidah. Ada kaidah, ada apa namanya, semacam tagline. Apa tagline-nya? Janganlah kamu makanlah setelah kamu lapar, berhentilah kamu makan sebelum kenyang, ya kan? Sebelum kenyang, itu prinsip dalam makan. Nah, di sini kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik. Di sini nggak sebutin halalnya, ya kan? Kan biasanya kulu, makanlah yang halal dan yang baik. Cuma di sini dikatakan makanlah dari yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Makanlah rezeki, ya kan? Makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Kenapa nggak ada halalnya? Kan tadi itu pertanyaan pemantiknya. Karena di ayat sebelumnya, ayat berapa coba?
ayat sebelumnya, ya kan? Ayat 153. Ya ayuhan nas. Betul nggak? Betul. Kalau nggak betul salah. Bukan 53. 43. Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas depannya. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya kan? Ya ayuhan nas. Tapi ini ayatnya ya ayuhan nas, nanti bahasnya yang ya ayuhan nas. Karena akan kita bahas ya ayyuhalladzina amanu, ya ayuhan nasu, kemudian ya ayuhal apa lagi? Ya ayyuhalladzina kafaru, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal mudassir. Pokoknya nanti yang panggilan-panggilan. Kemudian ada panggilan wahai semut, ya namlah. Ya. Misalnya ada, ya kan? Nah, ini diperintahkan untuk makan yang baik-baik saja. Yang baik-baik di antara rezeki, ya kan, di antara rezeki yang baik-baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kepada manusia di ayat 172. Jadi apa yang bisa kita pahami? Satu, perintah mengkonsumsi makanan yang baik. Makanan yang baik, ya, makanan yang halal dan baik dan thayyib. Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk mengkonsumsi, memakan rezeki yang baik. Dalam konteks ini, ya, dalam konteks berislam berarti makanannya itu halal dan memberi manfaat untuk untuk menutrisi tubuh, ya kan? Nutrisi tubuh. Kalau yang nggak menutrisi tubuh, ya harusnya nggak bisa dikonsumsi. Misalnya apa? Apakah tubuh kita membutuhkan nutrisi yang berasal dari karbon monoksida atau dari CO2, dari asap? Ya kan? Misalnya, maaf ya yang merokok ya, ini sengaja mau nyinggung ke situ, ya kan? Nah, Ada yang merokok? nggak ada yang merokok sekarang di ruangan ini. Kalau pas keluar mah terserah, ya kan. Tapi gini, apakah ada anggota tubuh kita yang membutuhkan asupan asap untuk menutrisinya? Wah, ada nggak? Apa nggak ada kan? Biar lebih kencang gitu, kayak knalpot. Tapi memang kan itu secara apa ya? Secara rasional, secara 11 sistem tubuh. Nah loh, ya kan? Tubuh kita ini kan memiliki 11 sistem tubuh, ya kan? Di tubuh kita ada 11 sistem. Sistem yang mana yang membutuhkan asap? Kan nggak ada, ya kan? Kan nggak ada. Dari pendekatan ini aja udahlah, kita nggak usah ngomongin berokok itu halal atau haram. Bagian tubuh yang mana yang membutuhkan asap untuk beraktivitas? Kan nggak ada. Kita nggak usah ngomong antara Muhammadiyah dan Muhammadiyah mengharamkan, NU mengharamkan dengan catatan NU juga mengharamkan loh, bukan menghalalkan. Mata. Nah, mata butuh apa? Biar mulai asapnya. Kalau mata biar mulai, colok aja matanya. Kalau memang asapnya dibutuhkan mata, kenapa kok yang dikasih kok mulut? Nah, ya kan. Tapi secara sistem tubuh nggak ada kan anggota tubuh kita yang membutuhkan nutrisi berasal dari asap. Betul nggak? Sepakat nggak? Kita enggak ngomongin ayat, enggak ngomongin hadis lah pendekatannya, ya kan? Seperti pendekatan yang dilakukan oleh guru gembul, ya kan? Mainnya statistik aja dia, ya kan? Ya kan? Ini secara statistik nggak masuk hitungannya ini, gitu kan? Wah, asik juga ini kan? Udah nggak perlu pakai kitab, udah pakai apa ini? Karena kemungkinannya adalah 1,2 dari 1 juta, ya kan? Kemungkinan seperti itu. Nah,
begitu juga apakah kemudian asap itu thayyib, jadi baik enggak asap itu untuk tubuh kita? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan atau dalam tubuh kita. Misalnya gini ya, orang kalau kekurangan, ini kan ngomongin makanan, ya kan ngomongin makanan. Orang atau anggota tubuh kita kalau kekurangan gula atau kelebihan gula, ada nggak anggota tubuh kita yang kemudian bekerja untuk menetralisir kelebihan gula itu? Ada, namanya pankreas, ya kan? Masuk, ya kan? Oh, gula memang dibutuhkan sama tubuh kita, ya kan? Walaupun kalau kelebihan, overload, ya kan, menyebabkan sesuatu kelelahan dan lain sebagainya. Kalau kekurangan gula, apa dampaknya? Lemas, apa? Kuning. Penyakit kuning kan? Kalau kekurangan gula kan? Kalau terlalu semangat. Garam, ya kan? Garam. Kalau kelebihan garam, apa yang terjadi? Tubuh kita kalau kelebihan garam, kemungkinan hipertensi. Kalau kekurangan, gondok, impor. Itu bisa cepet jawabnya itu. Mungkin kalau kekurangan impor. Enggak, impor itu bukan karena kekurangan, karena pengen dapat untung. Ya kan? Makan siang gratis juga bikin repot karena pengen ada yang jadi provider nih biar dapat lebihan. Itu kata Pak Ahok. Aku agak setuju yang bagian yang itu ya. Agak setuju di bagian yang itu. Bagian yang lain nanti dulu, belum dianalisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan yang baik. Yang baik itu berarti sesuatu yang menutrisi tubuh kita. Kenapa tubuh kita butuh dinutrisi? Agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian washkuru lillah, dan perintah yang kedua adalah bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas apa? Ya bersyukur alhamdulillah habis isya dapat semangka, ya kan, dapat apa itu namanya, jagung. Walaupun jagung ini agak aneh menurut saya. Ya, ini kalau jagung ini dipipil, ya kan, ditanam, apakah ini akan tumbuh sebelum dimasak? Ini kan udah genetika nih, ya kan, rekayasa genetika, ya kan? Apakah makanan yang rekayasa genetika cocok untuk tubuh kita? Jangan-jangan ini juga sama, semangka tanpa biji, ya kan, rekayasa genetika juga nih, ya kan? Aduh, susah jadi makannya ya. Ya karena saya harus ngomong sih. Coba saya di sana udah nggak bisa makan juga. Ini maksudnya panitia suruh take away ya. Ya siap, saya udah bawa plastik yang gede. Nah, baik, makanan yang dikonsumsi akan berpengaruh pada perilaku, akan berpengaruh pada ibadah, akan berpengaruh kepada kesehatan. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'rifuhunna katsirun minan nas faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram." Karrajuli, ya, seperti seorang muslim, ya kan, yang melakukan bersafar yang panjang sampai bajunya lusuh dan rambutnya masai, lalu dia mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, ya Rabbi ya Rabbi, atau dalam riwayat yang lain, ya Rabbu ya Rabbu, wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajab. Dia menengadahkan tangannya kepada Allah, ya Allah aku minta ini, ya Allah aku minta itu, aku minta ini itu, sedangkan mat'amuhu haram, yang dimakan haram, wa malbasuhu haram, yang dipakai yang dikenakan
ya haram, ya kan? Baik haram secara proses ataupun secara zat, ya kan? Wa masyrabuhu, dan minumannya haram, dan wa ghudhiya bil haram, dan dinutrisi tubuhnya dengan yang haram. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Fa anna yustajabu lah. Lalu bagaimana orang berdoa sedangkan yang tadi empat hal tadi haram? Fa anna yustajabu lah. Bagaimana mungkin itu akan dikabulkan? Jadi makanan yang kita konsumsi itu mempengaruhi, ya, mempengaruhi istijabah atau enggaknya doa kita. Mungkin istri yang salihah, anak-anak yang saleh itu punya semacam pesan kepada suami, kepada ayah mereka. Pesannya apa? Ayah bebek, ayang bebek dan anak kita bisa kok makannya ditunda sampai nanti malam. Kalau enggak ada makanan, kami bisa menunda untuk enggak makan, tapi kami enggak akan kuat kalau harus masuk neraka karena sesuatu yang haram yang engkau berikan kepada kami. Wih, so sweet kan? Ada enggak istri sampean yang ngomong gitu? Ya. Ayah, pergilah bekerja dan pulanglah dengan beras sekarung, ya kan? Yang halal. Kalau sekarang nggak ada, segantang aja yang halal. Ya. Sampai ada orang yang ngitung loh, yang ngitung. Kita itu kalau makan, anak zilenial, anak alfa midi, alfa apa? Generasi alfa itu kalau makan suka enggak habis, ya kan? Suka enggak habis. Itu menyedihkan bagi sebagian orang. Bahkan jangan enggak habis. Seandainya setiap kita itu makan, kemudian jatuh dari sendok kita itu, dari piring makan kita itu beberapa butir nasi, ya kan? Misalnya jatuh masing ketika sekali makan itu, ya kan? Jatuh 3 butir nasi, ya kan? 3 butir nasi. Ini orang semasjid kalau sekali makan jatuhin 3 butir nasi, kalau dikumpulin jadi sepiring nggak? Ya kan? Ya enggak? Ya 3 butir masing-masing loh. Kalau 1 RW. Iya, 185 juta penduduk Indonesia, masing-masing menjatuhkan 3 butir nasi, berapa ton itu kalau dikumpulin? Sedangkan anak-anak kita, ya kan, anak-anak kita lebih parah. Ambil sepiring setengahnya nggak dimakan, iya nggak? Padahal itu nutrisi, bayangkan resource-nya itu terbuang, masya Allah ya. Bayangkan, memang sih duit milik kita, tapi kan sumber daya alam ini milik bersama, kan itu prinsipnya. Makanlah apa yang diambil, itulah yang harus dimakan dan dihabiskan, harus bertanggung jawab. Itu yang diajarkan di sekolah saya yang lama. Enggak saya sebut namanya. Tahu kan dibilang promosi setiap hari, mau promosi yang lain enggak akan nyandak mainnya ke sana kan. Bayangkan teman-teman, ya kan, itu kan kulu makan, suruh makan. Tapi kalau dilepeh, kalau dijatuhkan, bahkan Nabi Muhammad kita kenal, ya kan, maaf, bukan dari hadis, kita kenal satu prinsip dalam makan itu, kalau jatuh belum 5 menit, ya kan, belum 5 menit. Padahal itu dalam rangka agar tidak terjadi kemubaziran, ya. Misalnya nih, jagung ini kita berakot, ya kan? Habis kita berakot, kita taruh, kira-kira akan ada yang menerusin gak tuh makanan? Kalau di majelis ini, kalau di rumah mungkin istri kita nerusin, emak kita nerusin, anak sih belum tentu mau, ya. Tetapi apa yang terbuang itu kalau dikumpulkan secara kolektif kolegial kan bisa begitu banyak. Padahal Al-Quran, hadis memerintahkan kita untuk mengkonsumsinya secara sebagian dari rezeki yang
baik itu disuruh dikonsumsi. Kalau dibuang berarti terjadi kemubaziran, dan Al-Quran menyebut perilaku kemubaziran sebagai perilakunya setan, ya. Oleh karena itu, apa tadi? Makanan yang dikonsumsi berpengaruh pada perilaku. Riset atau kalau enggak analisa, ya kan? Riset sih kayaknya. Gini, dalam Islam orang Islam itu diharamkan mengkonsumsi daging B2, ya kan? B2, huruf ba dan huruf ba, B2 ya kan? Bebek, ya kan? Gak masalahnya dalam Arab gak ada domah B gitu. Domahnya bu. Masa ada domah B gitu. Dan kalau imalah juga nggak pakai domah biasanya. Oke, kalau imalah juga nggak domah, imalah juga yang fathah, ya kan? Apa namanya? Duhe gitu kan? Fathah bukan domah, ya kan? Kenapa? Karena disinyalir, ya kan? DNA daging B2 itu tidak terurai oleh sistem pencernaan manusia, ya, disinyalir, ya. Kalau cuma ada cacing bisa disterilisasi. Kalau cuma gara-gara ada cacing, dan katanya enak loh katanya, kata netizen. Katanya, ya kan, ada yang bilang di prank, ya kan. Saya kemarin ngerukyah orang juga sama. Pernah makan daging B2? Pernah Pak Ustaz, kemarin 3 minggu yang lalu. Astagfirullahaladzim, di prank sama teman tapi katanya. Ngeprank kok makanan yang haram, ya kan. Kalau itu saya tuntut, itu kalau saya bawa ke pengadilan kalau itu saya, ya kan. Karena apa? Kalau tersentuh di kulit, dicuci 7 kali. Kalau masuk ke usus nyucinya bagaimana? Halo? Pakai baik clean 7 kali, modar kita. Ya. Itu kalau dikonsumsi gimana? Kan ngeri. Gimana nyucinya, Mas? Ya. Hah? Tanya nggak najis? Apa? Babi itu. Kata siapa? Jadi yang najis itu gelato itu Liurnya? liur anjing. Anjing doang? Iya. Enggak termasuk babi yang menyebut. Dari tadi bagian kode. Tapi haram apa ya? Kayak gini Pak Ustaz. Daging babi ada penelitian pernah data yang tadi itu menunjukkan ketika manusia memakan barang haram itu akan perilaku pada manusia itu sendiri. Nah, ada penelitian daging babi dengan daging ayam. Ini berbedanya gini. Kalau babi itu orang kebanyakan konsumsi itu dia tidak merasa cemburu, ketika berbeda dengan ayam. Kalau ayam itu ketika jantannya di betina, itu taruh dulu, Berebut. pasti berbeda. Apa namanya, membela dulu. Ini tadi baru mau saya terusin. Kalau ayam Keduluan beliau. Mau disampaikan. tapi kalau babi itu juga babi enggak ada rasanya. Jadi dia begitu habis hubungan ada penjantan yang akan berikut itu tidak ada rasanya. Malah saling tolong menolong ya. Ya. Kalau dalam bahasanya anak zaman trisam katanya. Nah, tapi berbeda dengan sebelum Islam ini ya. Saya pernah mendengar ketika orang itu nggak ada penelitian karena iman itu tadi daging babi itu diharamkan. Nah, nggak ada rasa dia bertanya itu ini karena dia nanya, dia karena beriman aja, jadi dia nggak tahu dia ada penelitian seperti saat ini. Itu yang saya dengar dan saya. Siap, terima kasih Pak Haji. Nah, tadi catatannya adalah kata para ulama, apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi perilaku.
Nah tadi salah satu contoh yang disebutkan jamaah kita itu ketika mengkonsumsi daging khinzir itu perilakunya terpengaruh seperti perilakunya khinzir di aspek apa tadi, kecemburuan dengan pasangan ya. Nah, itu apa namanya, penelitian. Tapi namanya binatang mah ya tetap aja sih. Kalau ayam nih, ada indukan ayam nih, indukan ayam ya, ada indukan ayam nih. Misalnya dalilnya begitu nih ya, ada indukan ayam, kemudian indukan ini bertelur, ya kan? Telurnya dinetas, terus begitu menetas, ternyata yang ditetasin adalah anaknya jago. Ayam jago nih, ya kan? Dipelihara tuh sama emaknya, dia kan, dia ayam ini dipelihara. Begitu 6 bulan, jagonya kan gede, ya kan? Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh jago itu kepada induk ayamnya? Ngerti nggak maksud saya? Ya, jika memang basis datanya seperti itu. Tapi benar sudah statement yang terakhir tadi. Kenapa kita tidak mengkonsumsinya? Karena Allah melalui Al-Quran melarangnya. Udah clear data, udah itu aja cukup. Karena nilainya spiritualitas, ya kan? Nilainya spiritualitas. Nilainya adalah perintah, ya kan? Yang harus dilaksanakan. Jadi mempengaruhi perilaku satu. Yang kedua mempengaruhi ibadah. Kalau kita mengkonsumsi yang tidak halal, dia kan akan diproses jadi apa? Tenaga, ya kan? Akan diproses jadi tenaga. Menurut para ulama, konsumsi makanan dari yang tidak halal akan menghasilkan tenaga yang mendorong untuk melakukan sesuatu yang halal juga, ya kan? Misalnya mengkonsumsi sesuatu yang haram membuat dia jadi malas salat, membuat dia jadi malas beribadah, ya. Tapi akan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Tenaga yang dihasilkan dari konsumsi makanan yang haram tadi, energinya menurut para ulama akan mendorong pengkonsumsinya untuk melakukan hal-hal yang haram juga. Begitu juga dengan sebaliknya, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Makanan yang halal yang dikonsumsi akan melahirkan energi yang mendorong untuk melakukan ketaatan. Itulah kita paham kenapa Abu Bakar As-Siddiq begitu strength, ya kan? Begitu galak pada dirinya. Kegalakannya melebihi kegalakan Umar loh, Abu Bakar itu. Orang selama ini menyangka Abu Bakar itu lebih soft, ya kan, dalam interaksi, ya kan, dan membaca bahwasanya Umar bin Khattab itu galak, ya kan, keras dalam berinteraksi dengan manusia. Mana yang lebih galak dalam benak manusia, Abu Bakar atau Umar? Ya, padahal lebih galak kan Abu Bakar, sakleknya itu. Abu Bakar itu lebih saklek, ya kan? Nggak mau bayar zakat, murtad, perangi, ngumpulin Quran di zaman Abu Bakar. Siapa yang nggak setuju? Ide siapa? Idenya Umar. Abu Bakar mau nerima nggak di awal? Enggak. Apa kata beliau? Ya kan? Bid'ah ini, bahasa sederhananya lah begitu, ya kan? Emang betul saja. Kata Abu Bakar begini, ya Umar, engkau perintahkan aku untuk merelokasi Gunung Uhud, itu jauh lebih mudah untuk aku lakukan daripada melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dalil yang membuat Abu Bakar menolak. Setelah kemudian istifsar, ya kan, kemudian dikasih masukan, pandangan Umar ini bisa diterima oleh Abu Bakar. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, termasuk kita mengetahui bagaimana Abu Bakar dalam kaitannya dengan ketaatan kepada Allah itu jauh lebih keras pada dirinya. Itu termasuk ketika pulang ke rumahnya,
beliau di meja makan beliau, di rumah beliau itu ada kurma. Di meja makan di rumah beliau. Terus itu karena pergi dari aktivitas dakwah, lelah, masuk ke rumah ada kurma, diapain? Dimakan. Nah, kurma yang omahku halal toh, omahku kan. Harusnya kan begitu, tapi Umar beda. Umar, Abu Bakar beda. Astagfirullahaladzim, ini kurma halal enggak nih ya? Iya. Kemudian karena di rumah nggak ada orang yang bisa ditanya untuk mengkonfirmasi, beliau masukkan jari-jari beliau ke mulutnya untuk memuntahkan seluruh makanan yang ada di perutnya karena khawatir kurmanya enggak halal. Padahal belum ketemu, belum ada data itu, belum ada apa namanya, belum ada konfirmasi. Kalau kita kan kurma di meja makan rumah kita, ya kan di rumah kita, nggak bakal kita mikir, ini nggak mungkin, ini jangan-jangan yang tetangga ini gitu. Ini opor siapa ya? Opor tetangga atau opor saya ya? Mikir nggak gitu? Kalau di rumah kita ada opor ayam, enggak kan? Opor ayam di meja makan kita, ya kan? Wah pasti ini mama hanya masak opor nih. Abu Bakar enggak. Ini masakannya mama, itu opor kita atau bukan? Gitu. Tapi waktu itu contohnya apa? Kurma. Nah teman-teman, mempengaruhi apa? Ibadah. Kemudian juga ya kan dikatakan oleh para ahli, apa yang kita konsumsi juga mempengaruhi kesehatan. Kalau ini dantalah, ya kan, apa yang kita konsumsi jelas para dokter, ya kan, tenaga medis, tenaga kesehatan memiliki info yang kurang lebih sama, bahwasanya makanan, ya kan, baik apa namanya kurang ataupun berlebihan, baik sesuai apa namanya misalnya minus ataupun kelebihan, selalu ada dampaknya terhadap kesehatan. Termasuk makanan juga mempengaruhi tersambungnya miliaran apa namanya bermiliar-miliar sel otak untuk saling terhubung, making connection. Nah itu perintah yang pertama, yaitu perintah untuk memakan makanan yang baik. Tapi dalam penjelasan di sini apa namanya kata tayyib, ya kan, diterjemahkan atau dijelaskan halalan tayyiba. Nah dari sini kita mengambil kesimpulan bahwasanya setiap yang tayyib pasti halal. Belum tentu, Pak. Ini kesimpulan dari sini. Yang belum tentunya adalah setiap yang halal belum tentu tayyib. Kalau yang tayyib, ya kan, dari sini nih kesimpulannya ya. Diambil karena kenapa Allah mengatakan kulu min thayyibat, ya kan, kulu min thayyibat. Nah sehingga di sini kesimpulannya setiap yang thayyib berpotensi pasti halal, tapi tidak setiap yang halal pasti thayyib, karena tergantung kebutuhan nutrisi setiap tubuh kita. Walaupun mungkin debatable, ya kan, debatable, belum tentu Pak Ustadz yang thayyib pasti halal, ya kan, belum tentu. Boleh kasih contoh yang thayyib dan nggak halal? Satu, ini halal dimakan bagi orang yang sehat, tapi nggak halal dimakan, nggak baik dimakan buat orang yang itu makanya kaidahnya adalah tidak setiap yang halal adalah thayyib. Tapi boleh jadi ada yang thayyib tapi nggak halal. Kasih tahu saya, harus kasih tahu saya. Kasih contoh. Ada yang makanan yang bagus untuk tubuh tapi nggak halal. Kan buah tapi hasil muri. Enggak, jangan yang begitu. Itu apa namanya ketidakhalalannya karena proses mendapatkannya. Jadi enggak halalnya itu pada zatnya. Kalau kan memang halal dan haram itu ada yang dari zatnya, ada yang dari cara mendapatkannya, ya kan? Makanannya halal tapi didapatkan dengan cara unik, jadi haram. Yang haram apanya? Satu, perbuatannya, kemudian hasil dari perbuatan itu. Nah kalau makanan yang sama diambil dengan cara yang halal kan kembali ke hukum
halal. Kalau misalnya dia mendapatkannya dengan cara hibah, ya kan, kemudian jual beli atau pemberian atau diwariskan, kan jadi halal. Saya belum nemu tuh kalau yang halal pasti yang halal nggak thayyib gampang nyarinya, tapi yang thayyib nggak halal susah. mungkin ada tapi belum temu gitu. Apakah jadi kemudian kaidah setiap yang thayyib adalah halal jadi bersifat absolut, atau ada pengecualian, tapi setiap yang halal belum tentu thayyib, itu sudah banyak keterangannya. Itu perintah yang pertama, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kulu, ya kan, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Yang kedua perintahnya ada washkuru, dan bersyukurlah, ya, dan bersyukurlah. Setelah memerintahkan agar memakan makanan yang baik, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk bersyukur atas nikmatnya, dan terutama karena di sini dinarasikan adalah makanan, ya kan, adalah makanan, maka selama bahan makanan tersedia, ya kan, kita itu harus bersyukur. Karena sebagai sebuah kekayaan, sebagai sebuah aset, makanan bisa habis, ya kan, makanan bisa habis. Baik habisnya, ya kan, habisnya karena dikonsumsi atau karena tidak ada regenerasi. Ada nggak makanan yang dulu zaman kita kecil ada, sekarang pas udah tuwir gini nggak ketemu? Ayo, masing-masing pasti punya pengalaman. Atau bukan nggak ada, mungkin sulit mendapatkannya. Tahu kentang gareng? Nggak tahu ya? Yes, hitam, dan aromanya itu agak khas, ya kan? Kapan terakhir Anda makan? Ayo, kentang gareng. Hah? Di kampung masih ada, ya kan? Pertanyaan saya, dulu pas kecil nemu, ya kan? Sekarang pas sudah gede, itu bukti, ya kan? Itu salah satu bukti. Jangan-jangan sebagian nggak tahu itu barang, ya kan? Tapi kemarin saya di Mustika Jaya nemu, Mas. Begitu ngelihat ada kentang gareng, tak beli 3 kilo. Ya kan, mengobati rasa rindu dan bernostalgia, ya, bernostalgia, ya kan, dengan masa mengindah di pedalaman dulu, ya kan, gitu. Nah itu terbukti bahwasanya selama bahan makanan itu tersedia, maka kita harus bersyukur, karena boleh jadi someday, suatu saat mungkin terjadi kelangkaan atau bahkan ketiadaan. Oleh karena itu, terkait dengan bahan makanan, dalam Islam tidak boleh melakukan penimbunan. Dalam bahasa fikih namanya ihtikar. Nggak boleh menimbun bahan makanan. Untuk apa? Dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan dan monopoli. Nggak boleh, ya kan? Nggak boleh. Karena apa? Karena bahan makanan itu diperuntukkan untuk banyak manusia. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita merujuk tentang bagaimana cara bersyukur, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Komentarnya apa? Cara mensyukuri nikmat Allah adalah isti'mal, mempergunakan nikmat Allah itu sesuai dengan kehendak dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah atau perintah Allah yang tertinggi atau pasti terbaik dalam kehidupan manusia apa? Al-ubudiyah, peribadatan, ya, peribadatan. Maka cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang pas adalah menggunakan setiap karunia Allah Subhanahu wa taala untuk
bertaat. Nikmat berupa makanan dan rezeki lainnya merupakan salah satu tanda kalau Allah itu sayang kepada manusia. Sebenarnya jiwa kita itu merana ketika terpenjara dan terjebak di tubuh yang fana ini. Ngeri ya bahasanya ya. Karena apa? Ketika lapar, siapa sih yang merasakan lapar? Padahal yang bermasalah adalah perutnya, tapi yang merasa lapar siapa? Tidak. Pernah merasa lapar nggak sih? Hari ini nggak pada puasa ya berarti ya? Nyindir atau membanggakan diri. Bagian tubuh mana yang mengidentifikasi ketika perut itu tidak ada makan yang diolah di perut? Mana yang merasakan? Pikiran. Iya. Kenapa pikiran? Kok bukan hati, bukan perut? Karena dia mengirimkan sinyal, ya kan? Nah, pikiran itu menurut Said Hawa dari terkhis ringkasan Ihya Ulumuddin, ya kan? Perasaan itu bagian dari jiwa. Ya kan? Perasaan itu bagian daripada jiwa. Jadi ketika seseorang lapar, yang menderita siapa? Pikiran dan jiwanya. Ya kan? Pikiran dan jiwanya. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, nikmat, adanya makanan merupakan salah satu bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dampak turunannya, dampaknya tidak akan berpulang kebaikannya kecuali kepada orang yang bersyukur. Dan karena bersyukur itulah kenapa kemudian nikmat-nikmat Allah SWT bisa dikonversi ke dalam pahala untuk ditukarkan dengan poin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan itu Allah SWT berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti benar-benar sungguh akan aku tambahkan. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, apa kaitannya? Kaitan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makanan dan apa-apa yang bisa dikonsumsi. Ayat ini mengaitkan memakan makanan yang halal dan thayyib serta bersyukur dengan penghambaan atau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya makanan yang halal dan thayyib, makanan yang thayyib yang baik bagi tubuh kita adalah apabila dia menutrisi tubuh kita di satu waktu, kemudian juga sebagai kesempatan untuk berta'awanu 'alal birri wat taqwa dengan ketersediaan bahan makanan atau makanan yang kita miliki. Kemudian pada satu waktu yang sama juga di ayat ini dikemukakan larangan atau anjuran implisit, ya. Mungkin tidak eksplisit tapi implisit. Apa sebenarnya lawan dari eksplisit? Implisit, benar ya. Di satu waktu setelah perintah untuk memakan makanan yang baik, kemudian memakan berdoa, ya kan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi diperintahkan untuk memakan makanan yang baik, kemudian diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu implement terlihat pada ubudiyah, karena ayat ini kemudian diakhiri dengan in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja kalian beribadah, ya kan? Oke, sambil nunggu saya minum yang hangat. Saat itu saya, bukan saya nggak cinta sama antum. Ini minuman khusus nih. Harganya 5.000 per saset. 7 elemen. Tapi guru saya nggak suka angka 7, makanya saya dipanggil. Bro, saya nggak suka kopi Sevel katanya.
Saya nggak suka angka 7 sementara ini katanya. Di tahun 2024 ini saya nggak suka angka 7. Bisa nggak sih antum nggak usah minum Sevel, terus minum apa? Minum Ekvel. Ya siap Pak Guru, siap Ustaz. Kalau gitu saya tambahkan satu unsur. Tambahkan doa sebagai unsurnya. Karena di 7 elemen hanya ada akar, kulit, batang, daun, buah, biji, ya kan? Belum ada doanya, ya kan? Maka saya tambahin doa dengan satu unsur doa. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Pak Haji mau ngomong tuh, silakan Pak Haji. Saya kasih kesempatan nih. Pada saat perang Rasulullah silakan membeli kuda. Oke? Darah kuda halal. Oke? Tapi tidak masuk kategori halal. Oke? Kenapa gitu kan? Ya. Aku punya jawabannya. Silakan. Siap. Karena kuda adalah perangkat perang. Kalau kuda disembelih, perangnya bisa kalah. Ya kan? Kuda itu halal, apalagi di NTB, ya kan? Nah, di daerah timur yang banyak kuda, ini kan? Mungkin di sana banyak yang disembelih. Kalau di sini dibawa ke pasar bersih jadi duit, ya kan? Nah, gitu. Kenapa kuda nggak boleh disembelih saat perang kan? Karena dia adalah seperti tank dalam perang. Kalau disembelih, tanknya dan pasukan berkudalah yang kemudian memporak-porandakan snipernya Rasulullah SAW di lereng Uhud. Karena mereka bergerak dengan sangat cepat, ya kan? Walaupun kita sempat kena euforia sunnah Rasul yang mungkin dianggap sunnah Rasul, ya kan? Dianggap sunnah Rasul, ya kan? Atau hadisnya memang menyebutkan alimu auladakum apa? As-sibahata. Ajari anak kalian berenang, ya kan? Tapi yang laku bukan kolam renang dan bukan kuda. Yang paling laku adalah produksi panahan. Ya kan? Ya kan? Padahal kalau sekarang walaupun secara konvensional, ya kan, tetap akan berlaku tuh memanah itu. Tapi saat ini tentara Hamas nggak pakai panah, pakai peluru. Pakai peluru gitu. Tapi tradisi memanah itu tetap ya terpelihara secara natural, insya Allah, ya kan? Karena dia ada keterampilan, ya kan? Karena dia ada keterampilan. Artinya kalau keterampilan akan menjadi terlatih dengan latihan, dan itu dijadikan indikator kuat atau lemahnya tentara Islam pada waktu dahulu. Mata-matanya siapa yang mengalahkan atau memporak-porandakan Andalusia itu siapa namanya? Raja Frederick. Atau siapa yang bersekongkol dengan ratu siapa itu? Isabel ya. Nah itu binnya, intelijennya main tuh ke masyarakat Islam cari informasi, kemudian ditemukan ada bocil, ya kan, bawa busur, pulang nangisnya itu terseduh-seduh dan sangat sedih. Pas ditanya, apa yang tong nangis? Saya hari ini gagal memanah target saya, ya, nangis saya. Kan kamu besok bisa latihan lagi. Dalam perang nggak ada besok kalau panah saya tidak tamat sasaran. Maka dikirimlah berita ke atasannya, jangan serang sekarang, bahaya, bocil gitu aja seserius itu belajar tentang memanah, ya kan? Maka kemudian ketika 10 tahun atau 15 tahun kemudian datang ke lokasi orang Islam, anak-anak mudanya, bocil-bocilnya
tidak lagi membawa busur, tapi membawa alat musik. Maka sekarang saat yang tepat untuk menyerang Andalusia. Diserang, ya kan? Karena apa? Karena anak-anaknya, anak mudanya senang dengan alat musik, udah nggak senang lagi dengan alat perang. Nah, kenapa kuda kemudian di perang ataupun tidak diperang tidak dianjurkan untuk disembelih? Karena dia adalah salah satu instrumen yang sangat kuat ketika di peperangan. Nah, gitu kenapa dilarang walaupun itu halal, karena masih ada onta. Kalau onta nggak dilarang kan? Nah, onta malah disembelih, ya kan? Selain makan dagingnya, juga untuk mengambil cadangan air yang ada di punuknya. Walaupun saya belum tahu tuh teorinya gimana, apakah punuknya disayat kemudian diperas kemudian keluar airnya. Tapi diyakini atau menurut para ahli, ya onta boleh disembelih, salah satu juga untuk ambil simpanan air, ya kan. Selain itu onta tidak selincah kuda, ya kan. Onta tidak selincah kuda. Sehebat-hebatnya unta, dia memang menang kalau untuk stamina. Onta menang untuk stamina. Kalau kuat-kuatan jalan, kuat bertahannya lebih lama onta. Kalau cepet-cepetan, ya cepetan kuda, ya kan. Makanya ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada raja-raja, beliau gunakan kuda, tapi para penunggang kuda itu nggak tahu gimana caranya, ya. Seperti pos. Jadi dia berlari nih dari satu titik menuju titik berikutnya. Di titik berikutnya itu kuda yang dinaikin ini ditaruh, dan udah ada kuda yang masih segar untuk bisa dipacu 3 hari 3 malam, ya kan? Untuk berlari terus ketemu begitu. Onta bisa dipacu selama 14 hari tanpa istirahat, walaupun jalannya slow motion, ya kan? Tapi bertahan lebih lama. Gitu Pak Haji, Allah alam. Monggo. Tadi kan disebutkan tidak boleh menimbun bahan makanan. Ya. Kalau menimbunnya itu tidak mencari keuntungan gimana kan? Jadi misalkan begini, oke lah kalau aku tengkulak jadi jagung atau padi atau apa ya timbun, oke lah. Tapi kalau panen sendiri untuk nanek, untuk makan sendiri bagaimana? Nah, kalau itu bukan ihtikar, itu iddihar namanya. Ya. Karena bukan untuk diperdagangkan. Boleh. Sama seperti daging kurban. Ketika masa paceklik itu boleh nggak dibagiin semua. Boleh. Itu namanya iddihar, penyimpanan. Nah, ini ihtikar itu jadi istilah yang digunakan juga beda. Satunya ihtikar, ya, karena di dalamnya ada pengelabuhan di balik penumpukan bahan makanan itu, karena tadi disinyalir untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sedangkan kalau dari panen tidak masalah, ya kan? Tidak masalah. Sebanyak-banyaknya seorang petani memiliki hasil panen dari sebuah komoditi, dia tidak akan umumnya bukan skalanya tidak besar, ya kan, skalanya tidak besar, walaupun dia misalnya cukong, ya kan, ataupun tuan tanah gitu kan, ya, yang dikumpulkan tetap tidak seperti konsep dalam ihtikar. Boleh kalau panen itu kayak kita nih dulu, kayak kita, maksudnya saya dulu tinggal atau tanam padi itu 3 hektar, ya kan? Tanam padi 3 hektar. Nah, sebagian padinya kita konsumsi, sebagian yang lainnya, ya kan, untuk nunggu musim tanam berikutnya kan disimpan. Ada yang untuk bibit, ada juga yang untuk sambil dikonsumsi, ya kan, atau dijual untuk beli lauk.
dan lain sebagainya. Itu nggak masalah. Itu namanya iddihar, bukan ihtikar, sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf menyimpan makanan kan. Saya udah dengar tuh apa namanya resonansinya itu kan, getar-getar jiwa yang menanyakan itu. Ya bulog ya kan. Nah kalau bulog enggak, kalau bulog sekarang no. Tapi mungkin kalau dibalik ke sekarang orang Islam ini orang yang senang mengumpulkan harta dikumpulin terus, dari mulai tanah, hasil perdagangan, mobil segala macam, koleksi dikumpulkan sehingga rakyat kecil tidak kebagian. Nah itu ekonomi tidak beredar secara menyeluruh. Nah ini mungkin dilarang oleh agama. Nah, Itu ada namanya mekanisme pasar juga kan. Itu ada namanya, ada bagiannya. Ada itu. Bukan. Nah, itu mekanisme pasar. Ya kan, mekanisme pasar. Dalam Islam tidak boleh kekayaan itu hanya berputar pada segelintir orang. Nggak boleh. Konsep dasar dalam Islam kekayaan harus terdistribusi secara luas. Nah, kenapa saat ini, ya kan? Kenapa saat ini 1% penduduk Indonesia menguasai berapa persen? 90 enggak. 93 kalau nggak salah ya. 93 kekayaan. Ya. 290 banding 22%. 2,5%. Nah itu sebagian 2,5% ya sekarang orangnya yang memiliki kekayaan itu. Itu karena konsep ekonomi yang dipakai bukan konsep syariah. Itu masalahnya. Ya kan? Itu masalahnya. Konsepnya apa? Kita ngomong masalah ini nggak ada jalan keluar ya? Ada. Masa nggak ada jalan keluarnya? Ada. Begini kan. Uang tetap beredar di satu kelompok aja. Iya, karena kita nggak ngambil alternatif. Alternatif yang paling pertama apa? Biar nemu jalan keluar. Yang nggak pakai energi terlalu besar. Revolusi kan butuh biaya. Biayanya siapa yang mau nanggung? Tagihannya, bilnya mau dikasih siapa kalau revolusi? Nah, ada yang pengen revolusi. Ini cara instan mengatasi masalah revolusi, tapi revolusi ada biayanya. Bilnya mau ditagihin ke siapa? Biayanya. Ya. Tapi secara lebih sederhana, untuk menemukan solusi, gunakan 5 huruf aja. Ya kan? Ada 2 A di dalam 5 huruf ini. Taqwa. Namun enggak jalan kalau kita bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan dimudahkan enggak? Dimudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Takwa mulainya dari situ. Orang kalau udah takut sama Gusti Allah, kalau udah takut sama Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang mengambil miliknya aja diempet. Sama seperti ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintah 3 tahun, bukan 3 periode. 3 tahun, tapi membuat orang malu mengambil hak dari Baitul Mal. Padahal haknya dia. Ibarat kata mah nggak diambil tuh gajinya 15 tahun. Roh itu mah. Ya kan? Nah, dia padahal haknya. Orang kalau bertakwa, haknya aja mungkin dia diambil, mungkin biar aja didiskusikan untuk orang lain yang lebih berhak, yang lebih bisa, barangkali bisa mendapatkan manfaat. Itu solusi pertama dan bisa dilakukan secara personal. Itu kan pemimpin. Nah, bagaimana pemimpin sekarang?
kan pemimpin itu adalah cerminan pantulan dari rakyatnya, ya kan? Kita kan bagian dari rakyat kan, ya. Terus sekarang gini aja deh, tanya sama Pak RT, saya tanya sama Pak RW, walaupun Pak RW-nya nggak ada nih, ya kan? Penduduk di RW kita berapa? Yang ikut ngaji berapa? Timbang ora? Kan yang ikut ngaji aja, yang melek berapa, yang tidur berapa? Ya kan? Ayo, makin difilter makin asik, makin difilter makin sedikit, ya kan? Kita gunakan aja neraca sholat, ya kan? Umat Islam Indonesia berapa misalnya? 185 juta atau 135 juta? Ragunya Bang Roma Irama belum diupdate ya? Diupdate sama Cak Lontong, ya kan? 135 juta penduduk Indonesia, lelakinya katanya gitu, cowoknya ya kan, diupdate jadi 170 juta ya, jadi 270 juta ya kan. Nah, sekarang gunakan indikator salat dari 170, anggap aja lah pakai umat Islam di dunia itu 1,7 miliar. Dari 1,7 miliar berapa persen yang sholat? 50% plus 1 aja keren banget nggak? Ya kan? Ya kan, keren. Dari sholatnya ya kan, kita baru ngomong sholatnya. Yang sholatnya itu nggak sahun, ya kan? Berapa? Ya kan? Terus entek lah habis. Kan itu indikator yang bisa kita sederhanakan, ya kan, sederhana sekali. Karena apa? Salat bagi kaum laki, kalau misalnya kita klasifikasi lelakinya aja berapa yang salat kan gitu, dikit atau banyak? Dikit. Ya itulah gambaran kita umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas, karena kita tidak menggunakan ilmu sebagai basic, argumen sebagai basic berinteraksi, tapi sentimen yang biasa digunakan, ya itu yang terjadi. Gitu, makanya ibda bin nafsi, kita mulai aja dari hal-hal yang sederhana, dari yang bisa kita meraihnya, dimulai dari diri kita, mulai sekarang juga, kata Agim. Kan gitu sederhananya. Nah, itu adalah bagian dari implementasi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmatnya. Yang menarik, ya ayyuhalladzina amanu, amanu itu kata kerja. Kata kerja, aktivitas itu jarang yang konstan. Konstan artinya apa? Berada pada level yang sama pada waktu yang panjang. Oke? Begitu juga iman. Iman kan tidak pernah konstan, fluktuatif, naik, turun, naik, turunnya sini. Harusnya kalau nggak apa-apa, trennya naik, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Dari balik naik, turun, naik, turun, turunnya banyak ya kan? Kan lebih berbahaya. Makanya iman itu ya kan menggunakan kata kerja dan aktivitas itu tidak konstan, tapi naik dan turun. Ngaji juga sama. Kadang-kadang sangat semangat banget, kadang biasa-biasa aja, kadang ya daripada enggak, ya kan? Yang Nah, itu terus ada. Hah? Yang semangat terus ada. Pribun dulu? Yang semangat terus ada. Ada, ya, yang semangat terus ada, yang semangatnya Pak Ubin. yang apa namanya, langkah kita dihadang di depannya kan, lagi mau diceritain dulu sama beliau ya kan. Baik, ada lagi? Itu jamnya nggak benar ya? Iya. Jam gerak. Monggo Kang, ini anak muda yang nanya nih, anak muda nih. Udah nikah belum? Alhamdulillah. Kalau belum ya mau saya cariin. Monggo Kang. Kalau patokan hewan yang halal itu poin besarnya apa sih? Karena ada yang menyebutkan kepiting
Nah, hidup di dua di alam. laut gitu. Tapi yang haramnya karena informasinya karena hidup di dua alam. Lalu kemudian ada yang menghalalkan apa namanya banyak bukan juga banyak yang apa biawak, yang biawak itu halal. Bukan hanya cuma buat obat tapi memang itu halal gitu. Dan seperti itu kemudian ada suike, apa? suike. Suike itu apa? Kodok sawah, kodok sawah itu kan kodok sawah kan kepiting itu ada yang di sawah juga, ada yang di laut, terus ada suike kan katanya di dua alam, tapi menurut penelitian ada sebetulnya itu kalau suike enggak di dua alam, tapi memang dia menyimpan udara gantung dari masuk air. Baik. Satu, apa sih namanya, klasifikasi ya, kita gunakan klasifikasi ya. Yang tidak boleh dimakan itu satu, bangkai, ya kan? Bangkai. Hah? Nanti dulu, kecuali bangkai kapal. Ya kan? Bangkai selain binatang laut, tidak termasuk kapal ya. Binatang air apa binatang laut? Binatang laut. Ya. Ikan gabus nggak boleh dong berarti. Iya, iya, oh iya, maksudnya boleh air, tapi yang pertamanya sebutin laut dulu. Ya kan, laut dulu, ya kan. Oke, air lah, boleh air. Ya, apa namanya? Kecuali sebenarnya dua, ikan dan belalang gitu maksudnya. Bangkai kecuali ikan dan belalang, ya, itu boleh, ya kan? Kalau anjing laut boleh nggak? Boleh. Kan anjing. Tapi kan mau. Babi laut, babi boleh nggak? Babi laut ada kan, rambut babi boleh nggak? Bulu. Ketahuan nggak pernah makan. Bulu babi. Boleh. Ya boleh, kenapa? Yang ngasih nama babi kan bukan Allah, yang bulu babi itu, ya kan? Nah gitu kan? Nah itu yang nggak boleh bangkai. Yang kedua adalah yang bertaring, ya kan? Binatang yang bertaring. Apa saja yang bertaring? Singa, Macan, King. kucing, Buaya. sikin juga bertaring tuh. Ada kan taring kita? Makanya manusia nggak boleh dimakan oleh manusia lain karena karena bertaring mungkin. Tapi kan karena manusia bukan binatang, ya kan? Nah itu bertaring. Yang kedua, yang mendapatkan makanan dengan cara menerkam, ya kan? Dengan cara menerkam. Nah itu kemudian apalagi masih debatable yang bermai. Bermai itu yang hidup di dua alam. Itu masih debatable, ya kan? Debatable. Nah, yang sampean tadi definisikan, ada kepiting, ada rajungan, ada yuyu. Nah, kalau yang apa sih namanya, seafood, kepiting ya dia, yang seafood, kepiting yang seafood, kepiting, ya gini deh, kepiting yang seafood itu halal, ya kan? Kepiting yang seafood itu halal. Nah, kalau menggunakan konsep bermai, hidup di dua alam, yuyu atau ikan kepiting air tawar, ya kan? Itu hidup di air, hidup di, tentang dia hidupnya bawa kantong udara atau enggak, ya kan? Tapi masih debatable ya, tidak semuanya sepakat hidup di dua alam itu haram, ya, hidup di dua alam itu haram. Apalagi yang binatang yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, misalnya jelas babi, ya kan, haram untuk dikonsumsi, ya kan? Kemudian yang apalagi darah nggak boleh dikonsumsi, Boleh. Tidak menyebut nama Allah. Tidak dengan ya, tidak dengan nama Allah, ya.
Betul ya kan. Kemudian binatang buas yang bertaring tadi sudah ya. Kemudian burung yang memiliki cakar yang tajam atau paruh yang tajam. Elang. Garuda. Garuda mitos ya mas. Dia haram, oh mitos. Emang ada burungnya? Ayam jago. Elang kalah sama jago itu di TikTok. Ayam jago sama. Ya kan? Itu sekarang lagi ngukur dia. Ada juga yang menyebutkan tadi ya, hadis yang binatang yang hidup di dua alam. Sebagaimana apa namanya hadis Nabi Muhammad SAW dari riwayat Abu Dawud. Nabi Muhammad SAW melarang membunuh katak karena termasuk makhluk yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak dilarangnya, itu dilarang dibunuh, bukan dilarang konsumsi kan tadi kan? Dilarang dibunuh. Karena memang kalau lagi hujan begini yang tasbih pertama katak itu. Terima kasih Allah, alhamdulillah. Oh, itu bunyi alhamdulillah itu kayaknya. Karena hujan ya. Ini bercanda ya barusannya. Nah, itu binatang. Kemudian serangga dan reptil berbisa. Serangga atau reptil yang berbisa, atau mungkin juga karena menjijikkan. Kalau menjijikkan kan agak subjektif, ya kan? Tapi yang berbisa nggak subjektif dong. Iya. Nggak subjektif, ya kan? Kecuali panci aja digigit juga kena kok. Ya kan? Walaupun dia suka naklukin king korba kok, king kobra, ya kan? Itu kan bernajis, ya kan? Berbisa. Kemudian binatang-binatang tertentu yang dipelihara, seperti misalnya keledai kampung, keledai peliharaan, keledai kampung, bukan keledai hutan. Keledai peliharaan itu nggak boleh dikonsumsi. Keledai kampung itu nggak, kadang kan nggak punya kan, keledai mau kampung mau hutan nggak punya kan kita. Ada di gajah. Nah, keledai yang peliharaan haram untuk dikonsumsi, tapi kalau keledai liar boleh. Ya kan, keledai. Kemudian apalagi termasuk kalau anjing, ada nggak larangan mengkonsumsi anjing? Bertaring. Enggak, saya nyebutin ada nggak larangannya mengkonsumsi anjing? Ada nggak? Ayo wanita. Ada yang bertaring menjijikkan. Jijik karena sampai orang Islam. Tapi anjing itu nggak boleh dikonsumsi karena mukallibin, dia adalah binatang yang apa sih? Gelibet juga ya kan? Gelibet kayak kucing. Memang sih bertaring, tapi bisa masuk di klasifikasi bertaringnya, juga masuk di klasifikasi apa namanya gelibetnya itu. Tahu nggak gelibet? Ngindel manusia. Ngindel itu apa? Membuntutin kucing, ya kan? Kucing boleh nggak dikonsumsi? Bisa, nggak bolehnya kenapa? Karena satu mungkin bertaring, kedua gelibet. Kalau dalam bahasa fikih itu apa ya? Dawar apa ya istilahnya? Pokoknya artinya gelibet lah. Nah, anjing yang tidak boleh, yang menajis dari anjing itu apa? Tadi kan air liur. Yang kedua anjing. Orang Islam boleh nggak sih melihara anjing? Boleh. Boleh. Caranya. Caranya. Betul. Ya kan? Ketua Yayasan An-Nur dulu punya tuh. Tapi dalam rangka supaya PPDB-nya tetap oke tuh, kita kasih masukan. Orang Cikarang itu nggak suka orang Islam melihara anjing. Walaupun jelas-jelas secara syar'i beliau tahu, udah taruh di luar itu, kandangnya di luar. Tapi namanya konsumen kan boleh dong kasih pandangan ya. Nah, akhirnya dalam rangka itu maka kemudian tidak lagi melakukan pemeliharaan. Nah, anjing itu termasuk yang bisa menerima taklim, pengajaran.
ada di halaman kedua surat Al-Maidah tuh. Kalau mau dihitung halamannya ya, ya kan? Al-Maidah itu berarti ada di halaman 107. Iya. Yakin saya. Ya, buka lah, cek aja. Ya kan? Posisi sebelah kiri. Asik, pas banget. Posisi sebelah kiri. Baris Kedua. enggak, sekitar baris ke-8. Saya setuju. Tuh di tangan sampean tuh di jari tengah sampean itu. Kalian kilalakum. Naik satu. Ya selalu karena ada kilalakum. Terus. Mukalibin. Ya. Halamannya benar nggak 107? Ya, sebelah kanan kan. Oh iya sebelah kanan benar. Saya Pak, saya pernah aja. Tadi nyebut sebelah kiri, tadi nyebutnya gini ya. Oh, bukan beda ya. Nah, Yang terlatih yang berburu. iya, terlatih berburu. Tapi dia berburu untuk pelatihnya ya, bukan berburu untuk dirinya sendiri. Itu bisa dibedain. Dia berburu untuk majikannya atau untuk dirinya itu bisa dibedain. Bisa dibedain. Nah itu termasuk dalam. Tapi ciri-ciri yang umum disebutkan dalam kitab fikih tadi bertaring, menerkam, berbisa, ya kan? Kemudian juga yang najis, ya kan? Binatang yang najis. Nah anjing masuk kategori 2 juga tuh, ya kan? Kalau apa tuh namanya? Apakah babi itu mughaladah? Mughaladah bagian yang mananya? Kan kita jarang lihat babi ngeluarin air liur. Kalau anjing oke lah air liurnya ya kan. Nah, tapi disebutkan bahwasanya yang paling terkenal najis mughaladah itu ya cuma 2. Babi dan anjing itu aja kan. Dan itu lebih mughaladah lagi kalau digunakan oleh anak sekolah untuk manggil temennya. Ya kan? Anak-anak sekolah sekarang itu kan suka manggil temennya jing gitu. Iya kan? Iya enggak? Ngaku enggak? Kamu termasuk yang bilang gitu juga netizen ya kan? Manggil temennya jing gitu. Manggil calon istrinya juga ada yang manggil jing gitu. Astagfirullah. Tapi enggak ada yang bi gitu ya. Babi maksudnya. Kan enggak ada, tapi yang sering digunakan oleh anak sekolah dan sangat ringan sekali itu anjing. Itu saya juga nggak tahu sejak kapan anjing itu jadi kata sapa gitu. Guru bahasa Indonesia itu bingung sejak kapan anjing digunakan sebagai kata sapaan. Ya. Kan itu sesuatu yang najis, udah itu binatangnya najis, apa namanya, termasuk yang bernajis, kemudian lebih najis lagi digunakan oleh anak sekolah yang notabene sekolah gitu loh, makan bangku sekolahan, manggil orang dengan nama binatang. Yang binatang yang dipakai juga yang najis mughaladah. Emang nggak ada ayam gitu misalnya? Ayam kan diplesetin jadi ayam. Ya. Nah, kan nggak ada. Nah, itu diantaranya ya. Kemudian apa lagi cirinya? Termasuk di dalamnya bagi sebagian orang itu cacing, ya kan? Tapi bukan cacingnya orang Sulawesi ya. Palulu apa tuh cacing apa? Yang Pak cacing laut. Ini cacing kremi gitu ya. Cacingnya dari perut. Makanya puskesmas kan kasih anti obat cacing tuh. Kan zaman kita sekarang kan jarang lihat anak cacingan ya. Dulu pas main kecil kan banyak tuh. Ngedar-ngedar di mana-mana ya. Nah, cacing mungkin menjijikan bagi sebagian orang. Tapi bagi yang suka enggak. Termasuk larva. Larva, tahu larva ya? Ya. Nah, itu ada yang enak banget. Ulet juga ada yang enak. Ulet di pohon sengon, wah enak. Jendol. Ya kan? Enak kan? Jenggeret enak, jenggeret. Enggak doyan. Mungkin bagi antum haram karena jijik ya. Nah, gitu. Kalau saya itu apa namanya, nutrisi padat, apa tinggi nutrisi apa sih namanya, tinggi gizi, apa protein, tinggi protein, termasuk ulet
di sayuran. Ya, kalau ngelihat ulet di sayuran ya saya beli sayuran apa namanya sawi, ya kan, kacang panjang. Oh, dari potong-potong pendek-pendek tetap aja banyak. Ada uletnya kan. Ya. Bagi yang jijik jadi nggak boleh, bagi yang ini 5 menit enak gitu kan. Ada apa namanya ini? Proteinnya ya kan. Dari protein nabati karena ada ulatnya jadi protein hewani, kan lengkap itu kebutuhan gizinya. Non insektisida. Dan insektisida kalau ada itunya kan, Ulatnya, ya. ya ada ulatnya. Padahal di inseknya dari kemarin-kemarin ulatnya baru dikasih kemudian. Lah namanya orang apa nama pengen cari untung kan, menggunakan berbagai pendekatan dan cara, udah nggak perlu lagi tentang boleh dan nggak boleh. Dia prinsipnya rumusnya ya H-3, halal haram hantam, ya kan, hajar gitu. Itu yang nggak boleh, makanya disebutkan tuh ciri-cirinya. Allah alam. Jadi mau masih makan makanan yang ekstrim kayak apa? Tikus kan ada pasar di Sulawesi, pasar ekstrim, ya kan? Di pasar apa namanya? Itu kan tapi kan yang di sana kalau nggak salah Sulawesi Utara atau Manado itu mana? Nah kan di sana Minahasa. Nah itu kan memang mayoritasnya non Muslim, it's okay lah ya kan. Nah masalahnya kita kemarin cukup wisata non halal ya, wisata kuliner non halal, please deh. Ya kan? Yang datang itu tetap ada orang Islamnya. Solo. Ya kan itu kan ngade-ngade itu namanya. Pengen tenar. Udah kencingin aja zam-zam sekalian biar cepet tenar ya kan. Kalau cuma mau bikin tenar kan gitu. Biasa Solo. Tapi Solo itu dulu keren. Akhir-akhir ini aja jadi nggak keren. Ya kan karena apa? Masyarakat itu nggak suka pada hal-hal yang nggak keren gitu. Solo kan melahirkan banyak pahlawan, ya kan? Iya nggak sih? Tahu nggak kalau Solo itu melahirkan Serikat Islam, termasuk melahirkan PKI juga sih, ya kan? Serikat Islam begitu pecah dari apa merah dan putih, yang merah Hosokro Aminata kan itu kan berarti ya? Itu ya melahirkan SI, yang melahirkan ya kan? Like or dislike, kita cuma kagak sampai ke sana aja ya kan. Dan dari tangannya juga, dari tangan dingin kaderisasinya dia itu yang begitu luar biasa gitu Kang. Jadi ya kita cari yang halal dan thayyib ya. Kalau udah tuir-tuir begini ya ukur lah ya kan. Kalau yang masih muda sih oke lah ya kan, pencernaannya masih bagus. Yang diterekam sama hewan Buas, bukan peliharaan ya, kucing, Anjing. mukalibin, anjing itu anjing pemburu kan najis tuh ya. boleh. Oh, kan kalau di fikih dia berburu untuk dirinya atau untuk majikannya? Yang majikannya. Ya, untuk majikannya kan boleh didefinisikan. Dia nggak digigit. Iya, dia nggak digigit, dicakar. Enggak najis. Ya kan boleh, dalam fikih boleh kok selama dia berburu untuk majikannya. Jadi nggak boleh kalau berburu untuk dirinya sendiri. Kan begitu catatannya. Kan boleh berarti. Anjing yang dilatih kan? Anjing. Ya. Ya, kan? Bukan anjing ngawur itu. Iya. Anjingnya belum. Ya, bilang anjingnya biasa aja tapi jangan sampai ngeliatin saya tuh. Jadi boleh karena memang disebutkan dalam kitab fikih memang boleh, tapi yang dilatih ya. Gitu ya. Belum di sekolah itu. Gitu. Dan memang ada sekolahnya untuk kontes. Kalau untuk kontes ada sekolahnya. Dan rasnya macam-macam kan, termasuk yang rasnya banyak itu. Tapi nggak tahu ada jangan sampai keceplosan. Rasnya yang mana gitu ya. Kan itu termasuk yang punya banyak ras juga ya. Anjing itu kan.
dan dikawin silangkan dan lain sebagainya kan, gitu Kang. Jadi kalau anjing yang berburu, kalau dia dilatih maka dia berburu untuk pelatihnya halal, ya kan? Hatta kalau digigit, ya kan tinggal dicuci 7 kali bekas gigitannya, sama kan? Masuknya ke dalam, ya dibelek yang masuk ya kan, tuh cuci kan, ada cara membersihkannya, ya kan? Ada satu daerah atau suku yang suka dengan daging itu. Ini karakternya jauh lebih seperti itu. Ini mungkin jadi tadi. Mungkin karena dagingnya panas kali ya. Jadi bawaannya marah-marah gitu, galak gitu ya. Iya. Juga nyalak-nyalak juga gitu ya. Jadi karakternya Contohnya Batak gitu loh Pak. Enggak, Sulawesi yang maksudnya. Batak mah biasa juga dimakan semua Pak. Yang non muslim. Iya. Yang muslim mah nggak harus Batak Pak. Kayak orang muslim mah nggak harus Batak. Karena kata-kata Anda ini bisa berbahaya. Wih. Ada orang Batak sih kita gitu. Netizen. Oh netizen ya kan, makanya ya kan saya garis bawain kan, non muslim ya kan, mau Batak mau nggak Batak, non muslim mau ya kan, orang Islam juga ada yang mau. Buktinya begitu difasilitasin festival kuliner non halal, saya kok tetap punya praduga ya kan, muslim banyak yang belanja ke situ. Yang icip-icip gitu. Allah a'lam. Cukup ya? Satu ayat, tadinya mau 2 ayat tadi saya padahal. Iya lah, karena janjinya saya tadi 1 jam, ini udah 2 jam. Ya kelebihannya saya halalkan lah. Tolong dihalalkan juga untuk saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.